Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menjabarkan hasil investigasi penyebab kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh pada 9 Januari 2021 lalu. Hasil investigasi diungkapkan oleh Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT Nur Cahya Utomo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI pada Kamis 3 November. Nur Cahyo menjelaskan faktor penyebab kecelakaan SJ182, yakni karena faktor mekanis seperti thrust asymmetry dan faktor manusia seperti komplasensi atau kepercayaan pada otomatisasi dan confirmation bias. Thrust asymmetry atau asimetris adalah kondisi di mana posisi tuas throttle atau pengatur mesin tidak sama antara kanan dan kiri. Boeing 737 memiliki dua mesin dengan dua tuas throttle di kokpit. Saat kejadian, kedua throttle sedang dalam keadaan posisi maju untuk menghasilkan tenaga mesin besar karena pesawat sedang mendaki ke ketinggian yang diinginkan. Air Traffic Control atau ATC kemudian memerintahkan SJ182 untuk berhenti di ketinggian 11.000 kaki karena ada trafik atau pesawat lain yang juga akan melintas. Kru SJ182 pun menahan pendakian atau klaim pesawat dengan mengatur altitude di 11.000 kaki sesuai permintaan ATC menggunakan sistem autopilot dari mode control panel di kokpit. Setelah mendekati ketinggian 11.000 kaki, maka pesawat akan bertransisi dari fase klaim atau mendaki ke cruise atau menjelajah. Dari fase cruise ini, pesawat tidak membutuhkan thrust atau daya dorong yang besar seperti saat klaim. Karena itu, sistem autopilot kemudian mengurangi thrust mesin dengan memundurkan throttle kuadran di kokpit. Namun yang terjadi adalah tuas throttle sebelah kanan tetap dalam posisi klaim, sementara tuas throttle kiri bergerak mundur mengurangi tenaga sesuai perintah autopilot. Sehingga timbullah daya dorong berbeda antara mesin kanan dan kiri atau thrust asymmetry. Daya dorong berbeda ini kemudian membuat sikap pesawat serong atau yaw. Mesin kanan yang tetap mengeluarkan daya dorong besar, sementara mesin kiri mengurangi tenaga membuat sikap pesawat serong ke kiri. Dari hukum aerodinamik, apabila pesawat sudah serong akan menimbulkan berguling. Dalam kejadian ini, SJ182 berguling ke arah kiri dengan sudut ekstrim hingga membuat kondisi pesawat upset dan sulit untuk direcovery. Nur Cahyo mengatakan pesawat nahas Boeing 737-500 Sriwijaya Air PK-CLC dilengkapi dengan sistem Cruise Thrust Split Monitor atau CSTM dengan yang tugasnya adalah menonaktifkan autopilot auto throttle jika terjadi asimetri. CSTM akan aktif saat kendali guling atau roll di sayap pembuka 2,5 derajat ke atas selama minimum 15 detik. Kondisi ini sebenarnya juga tercapai pada penerbangan SJ182, namun CSTM tidak menyala. Diketahui setelah pesawat mengalami asimetri, flight spoiler sebelah kanan PKCLC membuka agar pesawat berbelok ke kanan lagi setelah pesawat serong dan rolling ke kiri akibat thrust asimetri tadi. Namun dalam penerbangan SJ182, CSTM bekerja terlambat dalam memutus atau disconnect auto throttle dan memberikan peringatan di kokpit. Menurut KNKT, keterlambatan ini yang diyakini karena flight spoiler memberikan informasi dengan nilai yang lebih rendah dari seharusnya, yakni 2,5 derajat. Karena kesalahan setting atau penyetelan rigging atau flight spoiler yang belum pernah dilakukan sejak pesawat dioperasikan Sriwijaya Air. Nur Cahyo mengatakan dalam panduannya, Boeing mengatakan flight spoiler tidak perlu di-setel jikalau tidak dilepas atau diganti. KNKT juga mengungkap kondisi asimetri juga terjadi pada PKCLC di penerbangan-penerbangan sebelumnya dan sudah dilakukan perbaikan namun belum sampai pada perbaikan mekanis. Jadi untuk sebagai gambaran bahwa apabila terjadi perbedaan tenaga mesin, dalam hal ini mesin kanan lebih besar daripada mesin kiri, maka daya dorong di sayap sebelah kanan lebih besar, sehingga pesawat akan bergeleng atau istilah dalam penerbangan disebut yawing, yaw ke kiri. Dari hukum aerodinamik, apabila pesawat sudah yaw, maka selanjutnya akan menimbulkan roll. Dalam penerbangan ini, menjelang ketinggian 11.000 kaki, pesawat yang tadinya sedang berbelok ke kanan karena perubahan posisi thrust lever sebelah kiri yang makin berkurang, menghasilkan mesin sebelah kiri yang makin berkurang, akhirnya pesawatnya menjadi datar, tidak bergerak,
tidak berbelok, dan setelah itu berpindah berbelok ke kiri. Yang tadinya berbelok ke kanan berubah menjadi berbelok ke kiri. Dari sini diketahui bahwa gaya yang membelokkan pesawat ke kanan dari flight spoiler dan aileron lebih kecil dari gaya yang membelokkan ke kiri oleh akibat adanya perbedaan tenaga mesin. Inilah yang membuat akhirnya pesawat berbelok ke kiri.